Kepada rombel 3 kami persilahkan. Anjir kaget aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa PBSI Angkatan 2023. Kami dari Rombel 3 akan menampilkan salah satu dari apresiasi novel yang berjudul Berkisar Merah. Untuk itu, kami akan menampilkan satu drama yang diangkat dari novel Berkisar Merah tersebut. Selamat menyaksikan. Drama ini mengisahkan tentang kehidupan suami istri yang bernama Lasi dan Darsa. Mereka merupakan warga Karangsoga yang menempuh kehidupannya dengan mengandalkan nira yang seadanya. Lasi mengayak beras di depan rumah. Darsa suaminya pergi untuk menyadap. Meskipun cuaca mendung, Darsa tetap berangkat menyadap. Apabila tidak, mereka tak akan bisa untuk makan di esok hari. Udah lupa apa yang aku lakukan. Melihat ada kodok lompat, aku segera turun. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, aku melepas celana yang dipakai sampai telanjang bulat. Lalu aku menarik di timunnya sambil memutari kodok lompat itu. Lalu bawa ke sini. Ya, tubuh Darsa memang kencing sampai koyok. Mukri betul nak. Itulah sarana yang harus kalian lakukan ketika menolong kodok lompat. Wanti-wanti juga, jangan ada seorang penyadap pun yang boleh melupakannya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bo? Kang Darsa, Bo. Tenanglah, Las. Jika kamu panik seperti ini, membuat Darsa semakin sekarat. Sekarang, kita harus membawanya ke rumah sakit sebelum ia semakin derita. Tapi, Bo, aku sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Ibumu ini juga tidak punya uang, nak. Bagaimana kalau kita pinjam uang kepada Budi? Baiklah, Dok. Serahkan saja pada Bunek kalau begitu. Bunek, saya meminta tolong padamu. Tolong sembuhkan Kang Darsa ya. Tenang saja, cantik. Sekarang bantu aku membawa Darsa ke kamar. Ayo. Ibu-ibu, kodok lompat teh naon? Kenapa dinamakan kodok lompat? Loh, kamu pendatang baru ya? Kodok lompat itu sebutan untuk penyadap nira yang jatuh dari pohon kelapa. Di Karangsoga, pamali menyebutnya orang jatuh. Wes ratira oleh kok malah diomongke. Betul, pamali kita menyebutnya seperti itu. Kita harus menyebutnya kodok lompat. Lompat. Yang benar.
Darsa sudah berapa lamanya Darsa dirawat oleh Bu Nen dan keadaannya pun semakin membaik. Namun meskipun demikian, banyak sekali hal-hal yang terjadi. Saat ini, Lasi dan ibunya Wiryaji sedang berdiam diri di rumahnya. Aduh. Darsa menantuku itu sangat merepotkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten nopo nggih Eyang? Kok pagi-pagi sudah bertandang di rumah saya? Mari duduk dulu. Lasi. Jembo. Tolong ambilkan air untuk Eyang Mus. Bagaimana Eyang? Saya kesini untuk menengok keadaan Darsa. Apakah keadaannya sudah mulai membaik? Ya begitu Eyang. Keadaannya sudah mulai membaik. Tapi Kang Darsa masih belum bisa memberi nafkah. Kalau begitu, bagaimana nasib anak saya? Sekarang, Darsa sudah tidak berguna. Sudah tidak bisa beri nafkah lahir. Apalagi nafkah batin. Gus, saya tidak main-main ya, Mus. Sekarang, si Darsa itu kerjanya yang bolak-balik ke rumah bonek. Ditambah, ia juga menjadi pemarah. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana anak saya bisa bertahan? Haruskah saya diam? Nanti dulu. Kalau aku tak salah, aku menangkap maksud tertentu dalam kata-katamu. Kamu tak lagi menghendaki Darsa menjadi menantumu. Lagi pula ya, Mus. Lasi anakku ini cantik. Pasti setelah menjanda, banyak orang yang ingin menjadi suaminya. Sebelum kamu berpikir pendek seperti itu, apakah kamu tidak bisa bersabar sedikit lagi? Barangkali ia memang membutuhkan waktu untuk sembuh total. Soal bersabar ya, Mus. Percayalah, kami masih mau merawatnya. Kalau begitu syukurlah. Tunggu saja sampai dia sembuh. Kamu hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Kalau begitu, baiklah. Saya pamit dulu. Oh iya, soal urusan rumah tangga Lasi dan Darsa, biarlah mereka yang urus. Kamu tidak usah ikut campur. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mus. Wiryaji, mana putriku? Ada apa, Putri? Panggil dia ke sini sekarang. Lasi, sini dok. Lasi, kapan kamu mau membayar hutang-hutangmu? Saya mau gunakan untuk mengobati suamimu itu. Kamu sudah tak tunggu dari minggu lalu, tapi kamu udah datang-datang. Maaf Putri, tapi saya masih belum memiliki uangnya. Maafkan kami, Putri. Kami memang orang miskin. Berikan kami waktu untuk melunasinya. Ya saya tidak peduli. Saya juga butuh uang. Putri, bagaimana kalau minggu depan sudah saya lunasi hutangnya? Oh alah, Les.
tentang si Sipah itu. Tak lihat-lihat loh ya. Si Sipah itu makin hari badannya makin berisi. Perutnya juga makin membuncit. Bukan saya aja loh Bu yang merasakan. Tetangga-tetangga lain juga sudah mulai membicarakan hal itu. Kalau kalian tidak percaya, kalian cek saja sendiri. Kurang ajar si Darsa. Gimana dia sekarang? Tadi pagi ia pergi izin keluar, Bu. Wah, Kang Darsa, Bu. Darsa, sini. Apa benar kata Butir? Kau menghamili Sipah? Jawab, Darsa. Jangan hanya diam saja kamu. Darsa! Kau ini anakku Sipah. Tapi saya tidak bisa diam. Tidak peduli urusan cinta itu. Anak saya sudah kamu perawani. Syaratnya kamu tidak mau tanggung jawab. Lihat kamu. Saya masih mencintai Lasi. Tidak mungkin saya menceraikan Lasi hanya karena anaknya pinjam. Kurang ajar kamu. Was si Sofi. Kalau suamimu ini. Dia kamu. Dua anakku. Mentah. Gara-gara sampah. Ya duduk suamimu. Aku sudah membantu kamu mengembalikan keluargaku itu. Sekarang aku balik minta tolong. Kau ini anakku Sipah. Kurang ajar. Bawa suamimu. Kau ini anakku. Ayo Sipah. Bertindak kamu, Darsa. Ceraikan anakku sekarang juga. Bisa-bisanya kamu mengkhianatinya. Dasar laki-laki tidak tahu diuntung. Perangai dong, benar-benar. Tegas sekali kamu. Kamu berani mengkhianatiku. Sudah. Tidak perlu lagi bicara. Sekarang, ayo kita tinggalkan saja. Lasi kan ayu. Ya orang mungkin kalau dasar si Bayu ini. Iya, dia kan. Diam. Jadi benar Butir, gosip yang tersebar itu. Ini sih bukan gosip lagi namanya. Pasti fakta, Bu. Lah, mau dibenarkan langsung oleh orangnya. Lah iya, benarkah dugaanmu? Kalau si Sipah itu dihamili sama si Darsa itu. Tapi ya Bu, kenapa si Darsa itu mau sama Sipah si perawan tua itu? Boleh jadi, ini memang rencana Bunek untuk mengawinkan si Sipah dengan si Darsa. Bisa jadi juga, lagi pula Bunek juga ingin menyediakan diri kan dalam ajang kesembuhan Darsa. Siapa tahu Bunek malu karena sudah bercucu dan beruban, Bunek melimpahkan semuanya kepada Sipah. Dan Bunek juga tak mau kan kalau Sipah jadi perawan tua. Ibu, meskipun si Sipah itu kakinya pincang ya, mau bagaimanapun Sipah kan perempuan ya. Bener itu. Ya wes, bubar. Mengapa hidupku seperti ini ya Tuhanku? Apa kesalahan yang telah dulu ku perbuat hingga membuat hidupku hancur seperti ini? Bajingan! Suami tidak tahu diuntung. Aku yang menemani dan merawatmu saat sakit, tapi kau malah bermain bersama wanita lain di belakangku. Susah payah aku merawatmu, mencuci
Cuci celanamu yang bau senang itu. Menggendongmu, memapahmu, ganti bajumu. Tapi kau malah membalas semua itu dengan bermain bersama Sepah di belakangku. Kurang apa diriku dibanding dengan Sepah yang mencari Tuhan? Kukira menikah dengan Darsa yang akan membuat hidupku jauh lebih bahagia. Ternyata aku salah. Daripada aku melihat kemesraan Kang Darsa dan juga Sipah si pincang itu, lebih baik aku pergi dari Karangsuga ini. Lasi. Las. Kamu pergi kemana, Las? Dan mengapa kamu bawa barang-barangmu? Ada apa denganmu? Katakan kepadaku, Las. Siapa yang membuatmu menangis? Aku akan pergi dari Karangsuga ini, Jan. Kang Darsa, dia telah mengkhianatiku, Jan. Dia bermain bersama wanita lain di belakangku. Dengan Sipah, si anak bonek itu, Jan. Bahkan dia pun sampai menghamilinya, Jan. Mati-matian aku menghabiskan seluruh harta benda yang aku punya untuk menyembuhkan Kang Darsa. Tapi ia malah membalasnya dengan air mata, Jan. Kini sudah tidak ada lagi yang peduli padaku, Jan. Las, aku masih peduli kepadamu, Las. Asal kamu tahu, dari sejak kecil aku sudah menyukaimu. Bahkan sampai sekarang pun aku masih memiliki perasaan itu. Akan lebih lagi. Jadi sejak kecil aku selalu berada di pihakmu. Aku mau bersamaimu. Tidak ingatkah kau akan hal itu? Mas, aku mohon tetaplah di sampingku. Tidak, Jan. Kita ini berbeda. Kau kaya, kau berpendidikan tinggi, sedangkan aku hanyalah seorang istri dari penyadap Mira. Dia baru saja diselingkuhi, Jan. Aku tidak pantas untuk hujan. Mas, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku mohon hiduplah di sini selama saja. Tidak semudah itu, Jan. Berikan aku waktu untuk sendiri. Aku akan pergi. Bas, Lasi. Sudah lewat 3 hari masih di Jakarta dan tinggal di rumah Bu Gonek, pemilik warung yang menyimpan banyak wanita untuk dijadikan sebagai penghibur. Iya, saya dan teman-teman jadi kangen kangen godanya. Oh, si Sapar. Kalian tahu nggak? Dia dikurung istrinya. Ya lagian sih kalian kurang ganas ke godanya. Bukan
Kamu kan sudah 3 hari tinggal di sini. Kamu nyaman kan? Iya, Bu. Setidaknya aku sudah tidak melihat si bangsat dari saya lagi. Nah, karena kamu sudah nyaman di sini, ibu akan memperkenalkanmu kepada teman ibu yang akan membuat hidupmu lebih layak tinggal di warungku ini. Kamu akan diberikan pakaian bagus, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Teman ibu. Siapa? Namanya Bulanti. Dia orang kaya dan baik hati. Percayalah, Lasi, kamu pasti akan bahagia jika tinggal bersamanya. Aku sudah bahagia tinggal di sini bersama ibu. Lagi pula, aku si Udik ini, apakah pantas mendapatkan itu semua? Tentu saja kamu pantas. Kamu cantik, kulitmu seperti orang Jepang. Kamu lebih cocok tinggal di kota. Betul yang dikatakan Bu Kone. Bulanti, mari Bu silakan duduk. Lasi, kenalin, ini Bulanti yang aku katakan tadi. Ini loh Bu, si Lasi. Aku sudah katakan bahwa dia lebih cocok tinggal di kota, tapi dia masih ragu. Jadi ini yang namanya Lasi. Ragu kenapa? Atau Neng sudah memberitahu kamu untuk tinggal bersama ibu? Lagian Lasi, kalau kamu tinggal bersama ibu jamin hidup kamu jauh lebih baik. Bahagia? Bahagia seperti apa, Bu? Apakah aku akan bekerja di rumah ibu? Tidak. Kamu tidak bekerja. Kamu akan mendapatkan banyak sekali harta. Dan yang paling penting, kamu bisa selamanya tinggal di kota ini. Tapi Bu, saya masih belum bercerai dengan suami saya. Lasi. Suamimu itu di sana sudah menikahi wanita lain, Lasi. Jadi buat apa kau masih memikirkan dia? Dia saja tidak peduli denganmu. Bahkan ketika kamu tinggal bersama ibu nanti, ibu tadi kan sudah katakan kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kekayaan. Kalau kamu masih memikirkan tentang lelaki, ibu juga bisa mencarikan kamu jauh yang lebih mapan. Bagaimana? Kamu mau? Sudahlah Lasi, ikut saja sama Bulanti. Memangnya kamu udah tergiur sama penawarannya Bulanti? Baik, saya mau. Nah, sekarang kemasi barang-barang dan pakaianmu lalu ikut sama Bulanti. Sekarang, Bu, mengapa mendadak sekali? Aku masih ingin tinggal di sini bersama ibu. Lebih cepat, lebih baik, Mas. Kalau begitu, izinkan saya untuk mengemasi badan saya terlebih dahulu ya. Bagaimana Bu? Saya berhasilkan? Lumayan. Duit kita bakal banyak dari ini. Perempuan mana yang tidak tergiur dengan tawaran kita? Si Lasi itu pasti lebih banyak menghasilkan daripada mereka. Ternyata perempuan itu sangat polos. Hidup di desa membuatnya tidak tahu tentang kejamnya hidup di kota. Sudah Ibu. Bu Koneng,
Saya berterima kasih pada Ibu karena telah memberikan tumpangan selama beberapa hari ini. Iya, sama-sama lah. Boleh. Terima kasih juga ya Bu. Sudah menitipkan Lasi. Sama-sama Bulanti. Setelah paksaan Bulanting dan Bu Koneng, Lasi pun mulai terlena dengan kehidupannya yang sekarang. Handar Beni, laki-laki yang diperkenalkan oleh Bulanting kepadanya, membuat kehidupannya menjadi lebih mewah. Lasi. Beruntungnya aku bertemu perempuan secantik Lasi. Kulitnya putih, matanya agak sipit seperti orang Jepang. Lihat, cantik bukan? Kemana dia? Lasi? Tidak salah aku menemui Bulanting. Aku berhasil mendapatkan perempuan secantik Lasi. Parasnya sangat amat cantik, seperti pemeran di film Jepang favorit. Sayang sekali, aku tidak bisa memberi kepuasan padanya. Lasi. Iya, Mas. Kamu terlihat sangat cantik. Berbeda sekali dengan yang di foto ini. Mari. Ada apa, Mas? Kok panggil-panggil?
Kamu terlihat cantik sekali menggunakan kimono merah ini. Terima kasih, Mas. Kulitmu putih, matamu agak sipit seperti orang Jepang. Kamu sangat cantik. Iya, Mas. Sebenarnya saya ini percampuran antara Jepang dan Indonesia. Dulu ayah saya bala tentara Jepang dan ibu saya asli orang Jawa. Pantas saja, parasmu sangat amat cantik. Bisa aja, Mas. Bukan kau dari saya, Mas. Izinkan hamba menutur semua cerita yang terpegang di selatan Jakarta. Bukan gegap gempita serta Bagaimana berujung sarang kalau nanti malam kita menghabiskan waktu berdua di kamar? Iya, Mas. Kalau begitu, aku ke belakang dulu ya. Baik. kisah yang tak akan mungkin berubah. Banyak sekali yang diberikan oleh Pak Han. Ada batu. Ada ham. Pasti yang satu ini paling mahal. Mereknya Doi. Masuk. Kanjeng, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Las, mengapa kau berpakaian seperti ini, Las? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku sampai mendesak Koneng dan Bulanti untuk memberikan alamatku kepadaku. Pulanglah bersama denganku. Mobil Jati sangat perlindunganmu di rumah. Aku tidak mau pulang. Aku sudah muak dengan semua hal yang berbau Karangsuga itu. Apalagi di sana ada si bangsat Dasa itu. Lebih baik aku di sini. Las, mohon pulanglah denganku. Siapa dia, Las? Mengapa kau tinggal dengannya? Las, belum resmi berpisah dari suamimu. Kamu yang siapa? Lancang sekali kamu. Berani memegang istriku. Kamu juga. Sudah berani sekarang membawa pria lain ke rumah suamimu sendiri. Hah? Las, suami. Pria tua ini suamimu. Las, ibumu di rumah. Dia menangis merindukanmu. Sementara kau di sini sekalian dengan pria tua ini, dengan gelimangan harta dan kemewahan ini. Jadi seperti ini sifat aslimu. Pantas saja kau lupa pulang, Las. Dasar wanita murahan, bangsa. Di. Sekarang semua sudah jelas, kan? Tunggu, Jan.
Iya, semua sudah siap. Ah, udah bisa mengelak Las. Sini kamu. Siapa dia? Siapa dia? Sudah berani sekarang, ha? Membawa pria lain ke rumah suamimu sendiri. Jawablah, Sep! Hah? Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Apa yang harus dijelaskan? Sudah jelas sekarang semuanya, bukan? Hah? Harta, kekayaan, uang, kekuasaan sudah kuberikan. Apa yang kurang dariku, Lase? Apa yang dia bisa kasih dan saya nggak bisa kasih ke kamu? Hah? Apa karena kekuranganku yang tidak bisa memberi kepuasan padamu? Hah? Ya benar! Hah? Benar kata si bangsat itu. Dasar wanita murahan. Ini hanyalah penyesalan dari apa yang aku pilih dalam hidupku. Sejak kecil aku tidak pernah diizinkan untuk bahagia. Aku selalu dipojokkan karena fisikku. Menikah dengan Darsa yang kukira akan membuat hidupku lebih bahagia. Nyatanya ialah penyebab penderitaanku. Bahkan ketika aku pergi meninggalkan Karangsoga dan hidup enak di kota, aku hanya dijadikan pajangan belaka oleh Pak Han. Sakit hatiku, sangat sakit. Mengapa semua orang jahat terhadapku? Mengapa hidupku tidak adil? Mereka semua telah lupa. Aku selalu melakukan kebaikan untuk mereka, tapi mereka tidak melihat kebaikanku. Bahkan ketika aku salah, aku tidak diberi waktu untuk membela diriku sendiri. Maka hidupku tidak adil, ya Tuhan. Jadi ini rasanya hidup bagai seekor lukisan, hanya dijadikan pajangan karena kecantikan yang kumiliki. Akulah lukisan merah. Kami dari Rombel 3 mengucapkan terima kasih.